Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada video kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau. Kali ini kita akan membaca tema tentang Si Katimuno. Siapakah Si Katimuno? Ikuti dan dengarkan bacaan tentang Tambo Alam Minangkabau ini. Seorang jahat yang datang dari negeri seberang tiba pula di daerah itu. Karena tubuhnya yang besar dan tinggi bagai raksasa, ia digelari oleh orang naga Si Katimuno yang keluar dari kawah Gunung Marapi. Rakyat sangat takut kepadanya dan didongengkan mereka bahawa naga itu tubuhnya besar dan panjangnya ada 60 depa dan kulitnya keras. Ia membawa bencana besar yang tidak terkirakan oleh penduduk. Kerjanya merampok dan telah merusak kampung-kampung dan dusun-dusun. Padi dan sawah di ladang habis dibinasakannya. Orang yang telah banyak yang dibunuhnya, laki-laki, perempuan, dan gadis-gadis jadi korbannya. Keempat pengulu dari Pariangan Padang Panjang diutus Nini Suri Dirajo menghadap Sang Sapurba di Batu Gedang, tempat kekacauan yang ditimbulkan oleh Si Katimuno. Untuk menjaga wibawa sebagai seorang sumandu, Sang Sapurba lalu pergi memerangi Si Katimuno. Pertarungan hebat pun terjadi berhari-hari lamanya. Pedang Sang Sapurba sumbing sebanyak 190. Akhirnya naga Si Katimuno itu mati dibunuh oleh Sang Sapurba dengan sebilah keris. Keris tersebut dinamakan keris Si Katimuno. Keris bertuah, tak di ujung pangkal yang mengena. Jejak mati ditikam juga. Sejak itu amanlah negeri Pariangan Padang Panjang. Dan semakin lama semakin bertambah ramai. Oleh sebab itu Sang Sapurba memerintahkan lagi mencari tanah-tanah baru. Pada suatu hari raja sendiri pergi keluar, melihat daerah yang baik dijadikan negeri baru. Dia berangkat bersama-sama dengan pengiring-pengiringnya. Ia sampai pada suatu tempat mata air yang jernih keluar dari bawah pohon tarap. Sang Sapurba berpikir, tanah itu tentu akan subur sekali dan baik dijadikan negeri. Lalu diperintahkannya lah membuka tanah-tanah baru di tempat itu. Sampai sekarang tanah itu dinamakan Sungai Tarap. Kemudian dijadikan tempat termasyur pemuncak Koto Piliang, yaitu Datuk Bandaro di Sungai Tarap. Selain itu, raja menemui pula setangkai kembang teratai di daerah itu. Kembang yang jadi pujaan bagi orang-orang Hindu. Raja menyuruh mendirikan sebuah istana di tempat itu. Setelah istana itu siap, raja lalu pindah bertahta dari Pariangan Padang Panjang ke tempat yang baru itu,
yang kemudian diberi nama Nagari Bungo Satangkai. Negeri yang kedua sesudah Pariangan Padang Panjang. Itulah tentang Si Katimuno yang menjadi sosok yang menakutkan bagi masyarakat sehingga diperangi oleh Sangsa Purba. Itulah kita bacakan tentang Si Katimuno. Bagi yang belum mendengarkan tentang Sangsa Purba, bisa melihat video sebelumnya. Kita cukupi video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.